lagi ngapain sih? Ini loh Nap, pernah gak sih kamu lagi scroll sosial media, terus mukanya itu muncul mulu? Lagi, dan lagi. Bukannya gimana-gimana, bukan kesel atau benci, tapi bingung aja. Kok kayaknya peran orang ini dalam politik tuh kayak penting banget, padahal kan dia cuma sekedar selebriti biasa. Oh iya ya, aku baru nyadar deh. Jadi penasaran gimana sistemnya, terus bagaimana populitis tuh bisa berubah jadi sistem politis. Kita terkadang cuma fokus sama satu orangnya aja. Tapi kalian sadar gak sih ada hal lain yang bikin itu lebih menarik, yaitu sistemnya. Kayak gimana sih kok sistem bisa ya bikin dia jadi penting? Coba kita bedah pelan-pelan. Pertama, dia terkenal. Terkenal itu artinya dia punya audiens dan juga lebih didengar. Nah, yang kedua, karena dia punya audiens yang setia dan juga sering muncul di algoritma, orang-orang tuh tanpa sadar jadi lebih mudah percaya sama mereka. Ketiga, dengan ramainya konten mereka dan mendapatkan respon positif dari para audiens, ini yang membuat engagement mereka makin tinggi dan juga platform jadi pendapatan keuntungan. Nah, sekarang mari kita bahas dari sisi yang jalan kebijakan, yaitu dari sisi politiknya. Di titik ini, politik itu bukan cuma sekedar ide yang ribet atau perjanjian panjang aja loh. Pada tahun 2025, Indonesia memiliki sekitar 229,4 juta pengguna internet dengan penetrasi mencapai 80,66%. Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan berinteraksi di ruang digital. Media sosial dan platform video seperti YouTube ataupun TikTok menjadi ruang utama penyebaran informasi, termasuk informasi ekonomi dan politik. Pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi Z, milenial, dan generasi Alpha. Ketiga generasi ini menjadi audiens utama media sosial dan konten influencer. Hal ini menjadikan mereka kelompok paling terpapar pada narasi yang dibangun oleh figur publik di ruang digital. Di ruang digital, influencer berperan sebagai opinion leader. Mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga membentuk cara pandang audiens terhadap isu sosial, ekonomi, bahkan politik. Kepercayaan audiens terhadap figur publik seringkali lebih tinggi dibandingkan institusi formal. Paparan konten politik di media sosial menjadikan kesadaran politik digital penting bagi semua generasi. Generasi Alpha mulai terpapar sejak dini. Kemudian, generasi Z aktif berpartisipasi dan menyebarkan opini. Sementara milenial sering menjadi jembatan wacana di ruang digital. Tanpa literasi politik, pengaruh influencer berpotensi mengarahkan opini secara tidak kritis. Selain sebagai figur publik, influencer juga merupakan aktor ekonomi digital. Melalui endorsement, iklan, dan kolaborasi brand, opini dan popularitas influencer memiliki nilai ekonomi. Ini menunjukkan bahwa opini politik di ruang digital juga berpotensi menjadi komoditas ekonomi. Dalam konteks ini, influencer dapat dipahami sebagai modal politik dalam ekonomi digital. Pengaruh mereka di ruang digital tidak hanya berdampak pada pasar, tapi juga pada pembentukan opini dan sikap politik generasi digital. Inilah yang menjadi fokus studi kasus dalam analisis ini. Untuk melihat peran influencer sebagai modal politik dalam ekonomi digital, kita pakai beberapa framework yang biasa dipakai dalam analisis bisnis dan politik, supaya kelihatan konteksnya secara lebih struktural. Framework pertama yang kita pakai adalah PESTEL, buat melihat lingkungan besar yang mempengaruhi influencer di Indonesia. Political. Kalau dari sisi politik, influencer sekarang makin sering terlibat dalam isu publik, kadang terang-terangan, kadang lewat opini soal kebijakan, moral, atau isu sosial. Di sini, influencer bisa dianggap sebagai modal politik, karena mereka punya kemampuan mempengaruhi cara pikir dan sikap audiens, khususnya generasi digital. Makanya, kesadaran politik itu penting banget, supaya audiens, terutama Gen Z dan milenial, nggak nerima pesan politik secara mentah atau manipulatif. Selanjutnya, ekonomi. Dari sisi ekonomi, influencer jelas bagian dari ekonomi digital. Mereka dapat penghasilan dari endorsement, AdSense, sampai kerjasama brand. Nah, politik dan ekonomi di sini tuh saling nyambung. Konten politik sering menaikkan engagement, dan engagement itu akhirnya bernilai ekonomi. Kalau nggak ada kesadaran ekonomi digital, opini politik bisa berubah jadi komoditas, cuma dipakai buat cari keuntungan. Sosial. Secara sosial, generasi muda di Indonesia cenderung lebih percaya sama figur publik di media sosial dibanding institusi formal. Karena itu, influencer berperan sebagai opinion leader yang bisa mempengaruhi nilai, sikap politik, sampai keputusan ekonomi audiens.
Technological. Dari sisi teknologi, algoritma media sosial cenderung mengangkat konten yang viral dan emosional. Ini bikin pengaruh influencer makin besar sebagai modal politik. Tapi di sisi lain juga meningkatkan risiko disinformasi. Legal. Secara hukum, regulasi soal iklan politik dan transparansi konten berbayar masih berkembang. Hal ini dapat membuka peluang penyalahgunaan pengaruh influencer, terutama dalam isu politik. Selanjutnya, environmental. Isu lingkungan juga sering dipakai influencer sebagai isu politik yang populer. Ini nunjukin kalau isu publik bisa dikemas secara digital dan sekaligus punya nilai ekonomi. Jadi, lewat Pestol, bisa dilihat kalau influencer berada di persimpangan politik, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, kesadaran politik dan bisnis jadi krusial buat generasi digital. Framework kedua yang kita pakai adalah Five Forces, buat ngeliat influencer sebagai bagian dari industri ekonomi digital. Ancaman pendatang baru. Siapapun sekarang bisa jadi influencer, cukup punya HP dan internet. Persaingan tinggi ini bikin sebagian influencer pakai isu sensitif termasuk politik untuk ningkatin engagement. Kekuatan audiens. Audiens punya kekuatan besar karena bisa unfollow, pindah platform, atau boykot. Makanya, influencer harus jaga kepercayaan audiens, termasuk pada saat membicarakan isu politik. Ketiga, kekuatan platform. Platform kayak YouTube dan TikTok punya kekuatan paling besar karena ngatur algoritma dan monetisasi. Ini tuh bikin influencer sering ikutin logika algoritma, bukan selalu logika edukasi. Keempat, ancaman substitusi. Media konvensional masih jadi alternatif informasi politik. Tapi, generasi digital dimilih influencer karena komunikasinya lebih personal. 5. Persaingan sesama influencer. Persaingan antar influencer sangat tinggi, dan ini mendorong politisasi isu demi atensi. Tanpa kesadaran politik, audiens bisa terjebak narasi populis atau clickbait. Nah, dari sini kelihatan kan kalau opini politik di dunia digital sudah menjadi bagian dari persaingan ekonomi. Framework ketiga adalah Diamond Model, buat ngeliat keunggulan kompetitif influencer. Pertama ada faktor condition. Keunggulan influencer datang dari akses internet, skill komunikasi digital, dan pemahaman algoritma. Influencer yang punya literasi politik dan ekonomi jelas lebih unggul dibanding yang cuma viral. Kedua, demand condition. Permintaan konten opini dan isu publik dari Gen Z dan milenial itu tinggi. Ini bikin influencer berperan sebagai semacam pendidik informal politik dan ekonomi. 3. Related and supporting industries. Ada ekosistem pendukung seperti agensi kreator, brand digital, dan media online yang makin memperkuat posisi influencer. Keempat, strategi and rivalry. Influencer yang konsisten, transparan, dan kredibel bakal lebih dipercaya. Kepercayaan inilah yang jadi modal politik dan bisa dikonversi ke nilai ekonomi. Jadi, kesadaran politik dan ekonomi bikin influencer punya keunggulan jangka panjang. Dari ketiga framework ini, bisa disimpulkan bahwa influencer adalah aktor ekonomi digital sekaligus aktor politik dan formal. Pengaruh mereka berfungsi sebagai modal politik yang bisa membentuk opini dan partisipasi publik. Karena audiens utamanya adalah generasi alpha, Gen Z, dan milenial, kesadaran politik dan bisnis bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa lihat kalau misalnya politik, bisnis itu tuh gak cuma ditemukan di gedung pemerintahan atau bahkan dunia usaha aja, tapi kita juga bisa menemukan mereka di sosial media yang kita pakai sehari-hari. Tapi juga melalui kepercayaan. Orang-orang itu cenderung lebih mendengarkan dan mengikuti sosok yang udah dipercaya. Tanpa kita sadarin, pengaruhnya itu jadi semakin besar. Nah, jadi influencer itu bukan cuma sekedar membuat konten atau hiburan semata aja. Dia juga punya pengaruh yang besar dalam membentuk opini, sikap, dan cara pandang kita dalam melihat sisi politik